lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Ismail tumbuh berkembang menjadi pemuda yang cakap dalam bertindak, menjadi pemuda yang cakap dalam bersikap, yang dinanti-nantikan kedatangan dan kehadirannya untuk menjadi estafet, menjadi penerus risalah ilahi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim lewat mimpinya untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul jabbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lin-nasi liyunqidhahum min kaidi syaitan wa yunziyahum min adzabin nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan bahagia, berkah hidupnya, dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang dikenal dengan Hari Raya Kurban atau Lebaran Haji. Kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskan sejarah tentang kurban, bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menikah dengan Siti Sarah tidak mempunyai anak, berpuluh-puluh tahun gak punya anak. Kemudian Siti Sarah menganjurkan agar Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Akhirnya menikahlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menikah dengan Ibunda Hajar di usia Nabiullah Ibrahim 86 tahun, lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Ismail tumbuh berkembang menjadi pemuda yang cakap dalam bertindak, menjadi pemuda yang cakap dalam bersikap, yang dinanti-nantikan kedatangan dan kehadirannya untuk menjadi estafet, menjadi penerus risalah ilahi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim lewat mimpinya untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Kita bisa bayangkan kalau kita seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana sikap kita? Anak yang cuma satu-satunya, yang ditunggu puluhan tahun lamanya, yang diharapkan menjadi penerus risalah ilahi. Namun di saat Nabi Ismail tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda, begitu cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, itu diuji Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyerahkan anak yang ia cintai sebagai lambang kecintaannya kepada Zat Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni
ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Allah Ismail menjadi seorang pemuda, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Lewat mimpinya ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putra tercintanya Ismail alaihissalam. Qala ya bunayya, Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara, bahwasanya aku bermimpi nak, Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Madza tara, kira-kira bagaimana pendapat? Inilah dialog antara dua kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam, antara seorang ayah dengan seorang anaknya. Dia dialogkan dulu. Dia minta bagaimana pendapat daripada anaknya. Disitulah Nabi Allah Ismail alaihissalam berucap kepada ayahnya Nabi Allah Ibrahim. Ia katakan, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jangan engkau ragu, jangan engkau takut. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku dalam kelompok manusia yang sabar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini anak yang hebat, anak yang luar biasa. Ketika dia mau disembelih, dia terima, dia yakin ini adalah perintah Allah. Bahkan dia katakan, jangan engkau ragu, jangan engkau takut, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Cakep gak? Cakep. Makanya korban itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan rezeki kepadamu yang banyak ya Muhammad. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kita diperintahkan lewat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Ini contoh daripada Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail untuk dikorbankan, di saat akan disembelih, Ismail berkata, wahai ayahanda, tutuplah kedua mataku, ikatlah kedua tangan dan kakiku, agar aku tidak bergerak dan aku tidak melihat apa yang kau lakukan. Tajamkan pisau itu agar aku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Ketika akan disembelih, bismillahi Allahu akbar. Ketika sudah saat lehernya dipotong, wa fadainahu bizibhin azim. Allah ganti sembelihannya ini dengan seekor kibas besar yang Allah datangkan dari surga. Allah bukanlah zat yang haus dengan darah. Allah bukanlah zat yang tidak berperi kemanusiaan. Allah hanya sekadar ingin menguji kepada hambanya sebatas mana kecintaannya, mana yang lebih ia cintai. Apakah ia lebih cinta kepada anaknya
ataukah lebih cinta kepada zat pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kalau Nabi Allah Ibrahim rela mengorbankan Ismail yang semata wayang manusia, makhluk Allah, maka kita kenapa tidak rela? Mengapa kita enggak ikhlas? Harta Allah berikan banyak, tapi kita tidak mau mengeluarkan harta kita untuk berkorban. Beli kambing yang mahal, beli sapi yang mahal, kita korbankan. Kita yakin walaupun itu sunnah muakkad, tapi sangat dianjurkan. Kalau bisa dalam satu keluarga, kalau duitnya banyak, semuanya berkorban. Tapi kalau misalnya nggak banyak duitnya, cukup satu dalam rumah tangga berkorban, itu udah cukup. Tapi yang bagus lagi, sama-sama semua berkorban. Jadi intinya para hadirin sekalian, sejarah daripada korban itu adalah dari dua insan manusia, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Ternyata Nabi Allah Ibrahim berhasil lewat ujian yang Allah berikan. Kecintaannya melebihi kecintaannya kepada anaknya, yang lebih tinggi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, Nabi Allah Ismail alaihissalam, dia lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada ayahnya. Kenapa? Karena dia rela, karena perintah Allah, dia rela meninggalkan ibunya, dia rela meninggalkan ayahnya untuk dikorbankan, disembelih dirinya sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah ganti sembelihannya ini dengan seekor kibas besar yang Allah datangkan dari surga. Mudah-mudahan sekelumit tentang kurban ini dapat kita petik, kita ambil hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada. Hanya ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.